Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita buka Quran surat Al-An'am ayat 148. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون Orang-orang yang mempersekutukan Tuhan akan mengatakan, jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukannya, dan tidak pula kami mengharamkan barang sesuatu apapun. Demikian pula lah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan siksaan kami. Katakanlah, adakah kamu mempunyai sesuatu pengetahuan sehingga dapat kamu mengemukakannya kepada kami? Kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka, dan kamu tidak lain hanyalah berdusta. Ikhwati rahimakumullah. Di dalam ayat-ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan tindakan orang-orang musyrikin yang menghalalkan dan mengharamkan sesuatu menurut kemauan mereka sendiri. Padahal itu adalah haknya Allah. Kemudian di dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa orang-orang musyrikin itu akan berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kalau Allah berkehendak tentu mereka tidak akan melakukan kesyirikan. Tentu mereka tidak akan menyembah berhala. Tentu nenek moyang mereka juga tidak akan melakukan hal itu, ya, seperti yang mereka lakukan. Demikian juga kalau Allah berkehendak, tentu mereka tidak akan mengharamkan sebagian binatang, ya, dari sebagian yang lain menurut anggapan mereka. Jadi ini mereka ingin lepas tanggung jawab. Mereka justru seakan-akan menantang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka mengatakan, kalau Allah berkehendak, tidak mungkin kami ini melakukan kesyirikan. Tidak mungkin kami ini dan juga nenek moyang kami
melakukan sebuah kedurhakaan. Nyatanya Allah berkehendak kok. Ini kalimat-kalimat seperti ini sering juga diucapkan oleh orang-orang yang sedang berbuat kemaksiatan. Mereka menyalahkan Allah, tidak menyalahkan dirinya sendiri. Ucapan-ucapan mereka itu untuk melegalisasi perbuatan buruk mereka. Misalnya orang habis mencuri, terus dia mengatakan, ya kalau Allah nggak berkehendak kan kami tidak mencuri. Orang habis membunuh, ya kalau Allah nggak berkehendak ya kami tidak akan membunuh. Orang berzina. Jadi mereka senantiasa menyalahkan Allah Subhanahu wa taala atas dasar perbuatan yang itu pilihan mereka sendiri. Orang berkehendak itu pilihannya masing-masing. Kita mau pagi hari ini mau tidur, mau belajar, mau berbuat baik, mau berbuat buruk, dan pilihan kita. Kok bisa-bisanya orang-orang musyrikin kemudian menyalahkan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala bekali kita akal. Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu. Kita memiliki panca indera, memiliki tangan dan sebagainya. Dalam rangka apa? Supaya kita ini menggunakan semua ini untuk memilih tindakan-tindakan, memilih ucapan-ucapan yang baik. Kita diberikan pilihan oleh Allah. Maka orang sering mengatakan bahwa hidup ini pilihan. Hidup ini adalah penuh dengan pilihan. Mau milih kanan atau milih kiri. Jangan kemudian kambing hitamkan Allah untuk melegalkan atau menghalalkan perbuatan kita. Kita bukan batu. Kita bukan benda mati. Kita bukan sebuah makhluk yang tidak bisa memilih mana yang bermanfaat dan mana yang bermadarat. Bukan hanya diberikan akal yang kuat daripada binatang, daripada makhluk-makhluk Allah yang lain, tapi manusia ini diutus kepada mereka, kepada kita semua, Rasul, para Nabi, dan dibekali kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, kitab-kitab suci, untuk menjelaskan kepada manusia mana sesuatu yang manfaat, yang diridhai Allah, mana yang tidak. Jadi lengkap sudah. Seharusnya manusia itu memiliki panduan dalam melakukan apapun di dunia ini. Jadi jangan kemudian menyalahkan Allah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin ini. Atau mereka juga orang-orang musyrik ini seakan-akan menantang. Seandainya apa yang kami lakukan ini salah, maka pasti Allah akan menegur kami. Nyatanya kami aman-aman saja. Jadi berarti ini adalah kehendaknya Allah. Jadi seakan sesuatu itu jika dibiarkan Allah berarti kehendaknya Allah. Padahal kehendaknya mereka sendiri. Iya, semua yang terjadi pada manusia dan alam semesta ini atas kemahatauan Allah. Allah Maha tahu yang terjadi. Tapi tidak semua yang dia tahu itu dia ridhoi. Orang maling, Allah tahu enggak? Tahu. Tapi Allah ridha enggak? Enggak. Allah enggak ridha. Orang berbuat syirik, dia mau melakukan kesyirikan, bahkan belum melakukan, baru mau melakukan kesyirikan. Allah tahu enggak? Allah tahu.
Tapi Allah ridho enggak? Allah enggak ridho. Ada beberapa perilaku yang Allah ridhoi, ada yang tidak dia ridhoi. Allah tahu iya. Kenapa Allah tidak? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kita kebebasan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman ya silakan. Siapa mau yang kufur yang mau kufur ya silakan. Tapi ingat, Allah akan menyiapkan azab kepada orang-orang yang kufur. Allah sudah sampaikan seperti itu. Ibarat kata seorang guru mengatakan, anak-anak silakan mau belajar, silakan belajar. Kalian akan jadi sukses. Kalian jadi orang yang beruntung. Kalian akan begini dan begitu. Seorang guru mengatakan demikian. Tapi yang mau tidur-tiduran malas-malasan, yo silakan. Karena setiap orang akan menuai apa yang dia lakukan. Tapi ingat, kalau malas-malasan, kalian akan gagal masa depan kalian. Kalian tidak akan naik kelas. Kalian begini dan begitu. Ibaratnya seperti itu. Allah juga demikian. Maka jangan kemudian seorang murid mengatakan, ya kan guru tahu saya akan gagal. Ya guru kan tahu saya melakukan ini dan itu. Jangan menyalahkan guru, salahkan kita sendiri. Jangan menyalahkan Allah, jangan menyalahkan Rasulullah. Allah sudah berikan kita kitab suci. Sudah menerangkan kepada kita mana yang halal, mana yang haram, mana yang manfaat, mana yang tidak manfaat, mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan. Jangan menyalahkan Allah. Allah sudah mengutus kepada kita para nabi, para rasul yang menerangkan kebenaran-kebenaran yang harus kita ikuti. Ya. Jadi mudah membantah orang-orang yang senantiasa menyalahkan Allah. Loh, kenapa kok sampean tidak mau sholat, Mbak? Oh, takdirnya, Pak. Nah, ini menyalahkan takdir. Padahal itu ibaratnya seorang diberikan 2 gelas, satunya berisi susu, satunya dikasih racun. Kemudian dia milih racun. Kemudian sakit. Terus kemudian dia menyalahkan takdir. Loh, Mbak, kenapa sakit? Oh iya, takdir saya minum racun. Ya memang takdir, tapi itu pilihanmu. Menyalahkan takdir, menyalahkan Allah, menyalahkan orang lain. Padahal itu pilihan dia. Sudah ada di depannya 2 minuman, yang satu manfaat. Dia paham betul susu manfaat, yang satu racun. Dia paham betul bahwa itu sesuatu yang membahayakan. Tapi kalau dia tidak tahu, Allah ampuni. Sederhana kan? Kalau manusia ini nggak ngerti mana halal haram, mana manfaat, mana madarat, Allah ampuni. Allah nggak hukum mereka. Allah tidak menghukum seseorang yang tidak ngerti suatu hukum. Sehingga pentingnya seseorang itu berilmu, belajar. Sehingga apa yang dia lakukan itu betul-betul mengerti hukumnya. Ikhwah rahimakumullah, sementara orang-orang musyrikin mereka melakukan itu dengan kesadaran, betul-betul ngerti, bukan atas dasar paksaan atau karena ngelindur. Nah, orang kalau ngelindur, apakah dia berdosa? Tidak. Antum ngelindur, kemudian mukul teman, pas tidur ngimpi, pakai smackdown sama Tyson, tahu-tahu buk, mukul teman sampai antum dosa? Tidak dosa. Antum nggak sadar. Rufi'al qalam, dalam hadis disebut rufi'al qalam, pena akan diangkat dari 3 orang. Anin naim hatta yastaiqid. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Orang tidur itu enggak ditulis dia melakukan apa. Ngelindur sholat tahajud misalnya ya. Tapi ngelindur enggak sadar, enggak ada niat, enggak ada wudu, enggak ada. Ya enggak ditulis sholat tahajud.
Anisabi hatta yahtalim. Yang kedua adalah dari anak kecil sampai dia balik. Anak kecil, dia mau nggak sholat kayak si Nasir ya, nggak sholat ya, teriak-teriak dia, ya, kencing di celana dia, nggak dosa dia. Ya dia nggak ngerti itu ilmunya belum tahu dia. Maka Allah nggak nyata gitu. Demikian juga anil majnuni hatta yafik. Demikian juga dari orang yang gila sampai dia sembuh. Orang gila dia mau wudo, gitu. Dia mau gelundang-gelundung di jalan, itu teriak-teriak, nggak dosa, karena nggak ngerti ilmu, nggak sadar. Jadi kalau ketika orang sudah mukallaf, orang tahu kalau ini halal haram, sesuatu ini adalah disyariatkan, ini tidak, maka dia baru akan terbebani syariat. Nah, ikhwah di sini Allah SWT dalam ayat ini ingin membantah orang-orang musyrikin yang selalu menyalahkan Allah atas perilaku mereka sendiri. Sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Mereka akan berkata kepada orang-orang musyrik itu akan berkata kepada Nabi Muhammad SAW, kalau Allah berkehendak maka kami tidak mungkin melakukan kesyirikan. Demikian juga nenek moyang kami tidak akan melakukannya. Demikian juga kami tidak mungkin mengharamkan sesuatu. Berarti Allah berkehendak, tahu? Maka Allah kemudian menjawab, kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Demikianlah orang-orang sebelum mereka juga telah berdusta, telah mendustakan ayat-ayat kami. Orang-orang sebelum mereka juga telah melakukan kesyirikan, melakukan kedurhakaan, mengharamkan yang Allah halalkan dan sebaliknya. Sehingga apa? Hatta dzaqu ba'sana. Sampai mereka merasakan siksa kami. Ini sudah dalil paling kuat. Allah ingin menjelaskan kepada mereka, Allah itu tidak berkehendak yang demikian. Allah itu tidak ridho dengan demikian. Dalilnya apa? Hatta dzaqu ba'sana. Dulu orang-orang sebelum ente, gitu ya, mungkin bahasanya. Sebelum kalian ada umat-umat dulu yang mereka melakukan seperti itu juga. Kufur kepada Allah, melakukan kesyirikan kepada Allah. Mereka memalsu, menghilangkan, menambah ayat-ayat suci. Hatta zaqu ba'sana. Sampai mereka merasakan siksa Allah. Allah kirimkan kepada mereka bencana, musibah, bala, dan menghabiskan mereka. Contoh, kaum 'Ad, kaum Samud, kaumnya Fir'aun, ya, kaum-kaum yang mereka begitu kuat di zamannya itu, dan kemudian Allah binasakan mereka karena mereka kufur kepada nabi-nabi mereka. Mana kebudayaan kaum 'Ad, kaum Samud? Sekarang tinggal puing-puing, tinggal batu-batu, bangunan-bangunan yang mereka tinggalkan. Tapi manusia-manusia kuat itu semuanya habis. Mana Qarun yang dia diberikan kekayaan luar biasa oleh Allah, tapi karena dia durhaka kepada Allah, Allah tenggelamkan, Allah siksa dia. Mana umatnya Nabi Nuh, mana umatnya Nabi Lut, ya. Mana umatnya Nabi Ibrahim, kaum Babilonia. Mana Namrud yang saat itu menjadi raja diraja, mengaku Tuhan, yang katanya memiliki kekuatan dahsyat, bisa menghidupkan dan mematikan manusia. Habis sudah. Allah dzaqu ba'sana. Mereka jadikan, mereka merasakan azabnya Allah SWT. Artinya apa? Allah enggak berkehendak. Allah enggak ridha dengan perbuatan seperti itu. Qul hal 'indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Apa kalian punya ilmu tentang hal itu?
Apa kalian tuh ngerti kehendak Allah? Apa kalian ngerti kemauan Allah? Kalau tahu, fatukhrijū lanā. Coba tunjukkan kepada kami. Jadi Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk bertanya kepada orang-orang kafir itu. Coba kalau tahu seperti itu, kalau kalian tahu yakin bahwa Allah itu ridho dengan perbuatan kalian, fatukhrijū lanā. Tunjukkan dalilnya. Kalau nyembah berhala itu sesuatu yang boleh. Kalau menyembah segala sesuatu selain Allah itu adalah memang Allah perintahkan. Coba fatukhrijū lanā, mana dalilnya? Tunjukkan. Maka mereka tentu tidak bisa menunjukkan. Tidak ada perintahnya. Justru malah sebaliknya. Perintah Allah adalah untuk bertauhid, menyembah hanya kepadanya. Perintah Allah adalah mengesakannya. Qul huwallahu ahad. Perintah Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah akan mengampuni. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik dan akan mengampuni dosa lain bagi siapa yang Dia kehendaki. Itu dalilnya. Allah berkali-kali memerintahkan Rasulullah SAW untuk berdakwah tauhid. U'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan sekutukan dengan apapun, dengan sesuatu pun. Itu perintah-perintah. Dalilnya malah justru sebaliknya dari apa yang mereka yakini, apa yang mereka lakukan dari orang-orang musyrikin ini. Maka di akhir ayat Allah mengatakan, in tattabi'una illa dhann. Sungguh kalian orang-orang musyrikin ini tidak mengikuti melainkan hanya prasangka saja. Bukan mengikuti wahyu, bukan mengikuti syariat Allah, tapi mereka hanya mengikuti prasangka. Hanya tebak-tebakan, hanya kira-kira saja. Hanya menurut hawa nafsu saja. Padahal dalam beribadah tidak boleh. Atas dasar kira-kira tidak boleh. Harus pasti. Antum kenapa sholat? Ada dalilnya. Antum kenapa tadi ruku? Ada dalilnya. Ketika sujud, kenapa? Ada dalilnya. Gak boleh kira-kira, gak boleh prasangka. Kayaknya Rasulullah kalau sholat itu ruku. Kayaknya Rasulullah itu kalau sholat itu sujud. Tidak ada. Kayaknya Allah memerintahkan saya ibadah itu dengan cara menghadap ke kiblat. Gak boleh kayaknya itu gak boleh. Harus tegas ada dalil. Sehingga Rasulullah mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Sehingga sampai sekarang Rasulullah SAW menjadi manusia terhebat, number one, nomor satu. Kenapa? Kan nggak ada manusia yang diikuti oleh pengikutnya sedetail apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu dari gerakan tubuhnya aja dicontoh. Tidak ada manusia sampai sekarang yang sedetail itu dicontoh oleh pengikutnya. Cara nyisirnya, cara jalannya, cara berpakaiannya, ya, cara berbicaranya, semua dicontoh oleh umatnya, oleh pengikutnya. Karena memang kita diperintahkan oleh Allah untuk demikian. Sehingga ketika orang-orang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad dan mereka kemudian mengatakan, sesungguhnya kami menyembah Allah, tapi kami beriman kepada Nabi Musa. Kami tidak mau beriman kepada kamu, wahai Muhammad. Orang-orang Yahudi mengatakan seperti itu. Allah kemudian turunkan wahyu. Kemudian memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk membacakan kepada mereka wahyunya. Dengan firman-Nya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum.
wa yukaffiru ankum sayyi'atikum. Katakan hai Muhammad kepada mereka itu, orang-orang Yahudi, manusia siapapun yang tidak mau mengikutimu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mengaku cinta Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti aku. Aku siapa? Muhammad. Kalau kalian ngaku menyembah Allah, kalau ngaku kalian cinta Allah, kalau kalian ngaku sebagai hambanya Allah, ikuti aku. Ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala supaya kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, baru Allah akan mencintai kalian, mengampuni dosa-dosa kalian, membersihkan segala kesalahan-kesalahan kalian. Jadi tidak cukup seseorang mencintai Allah saja, taat kepada Allah saja, taat kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, harus taat kepada Rasulullah, apalagi ketika hidup di zamannya Nabi Muhammad. Sehingga Rasulullah mengatakan, demi Allah seandainya Musa hidup di zamanku, Isa hidup di zamanku, maka dia akan beriman kepadaku. Bukan lagi menjadi seorang nabi, tapi kalau hidup di zamannya Nabi Muhammad, mereka jadi pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam mengikuti adalah kita hendaknya mengikuti dalil wahyu dari Allah, bukan prasangka saja, bukan kira-kira saja. Kenapa Pak sampean berbuat baik sama istri? Ya pantasnya begitu Thomas. Nah, tidak seperti itu. Karena Allah perintahkan. Karena Rasulullah contohkan. Kenapa Mas sampean kok sayang terhadap hewan-hewan di sekitar? Ya emang harusnya begitu. Oh, bukan harusnya begitu, bukan. Tapi apa? Karena memang Allah perintahkan kita berbuat sayang kepada makhluk-makhluk sekitar kita. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah siapa aja yang ada di muka bumi ini, maka kalian akan disayangi siapa yang ada di langit. Maksudnya siapa? Allah. Kalian akan disayangi Allah dengan cara kalian menyayangi siapapun yang ada di muka bumi ini. Perintah Allah. Wa in antum illa takhrusun. Ya. Maka di akhir ayat Allah mengatakan, dan kamu tidak lain hanyalah berdusta. Orang-orang musyrikin senang ngapusi, senang berdusta, hanya untuk melegalisasi perbuatan mereka. Berdusta mereka atas nama Allah, dan inilah kedurhakaan yang paling bahaya yang dilakukan oleh seorang musyrikin di zaman Rasul, yaitu mengada-adakan apa yang tidak Allah syariatkan. Semoga Allah ampuni kita semua. Allah senantiasa berikan petunjuk kepada kita. Allah berikan kita ampunan. Allah berikan rahmat dan keberkahannya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.